Apa sih ilmu dalam Islam? Dalam Islam, ilmu merupakan cahaya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umatnya agar umatnya dapat mengenalnya serta menjadi landasan amal soleh untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian, apa itu Islam Science? Islam Science adalah paradigma ilmu pengetahuan dengan konsep dan metodologi Islam yang dibangun dan dijalankan berdasarkan prinsip dan nilai-nilai Islam. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi ilmu dalam Islam. Nah, di sini saya mengambil dua klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan sumbernya, dan yang kedua, klasifikasi ilmu berdasarkan kewajiban pelaksanaannya. Kembali pada topik yang pertama, klasifikasi ilmu berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu ilmu nakliyah dan ilmu akliyah. Ilmu nakliyah adalah ilmu yang bersumber dari wahyu ilahi, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Contohnya seperti ilmu tauhid, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, dan akhlak. Sedangkan ilmu akliyah adalah ilmu yang berdasarkan akal atau dalil rasional. Contohnya ilmu matematika, fisika, kimia, geografi, astronomi, kedokteran, dan ilmu lainnya. Nah, secara singkatnya, ilmu nakliyah adalah ilmu yang bersumber dari wahyu ilahi, sedangkan ilmu akliyah adalah ilmu yang berdasarkan akal atau dalil rasional. Nah, yang kedua, klasifikasi ilmu berdasarkan kewajiban pelaksanaannya dibagi menjadi dua. Yang pertama, ilmu fardhu ain, dan yang kedua, ilmu fardhu kifayah. Ilmu fardhu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim, meliputi dasar-dasar agama dan amaliyah ibadah sehari-hari. Contohnya, ilmu untuk sholat, puasa, zakat, dan membaca Al-Quran. Sedangkan ilmu fardhu kifayah adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh sebagian umat Islam atau komunitas, bukan secara individu, demi kemaslahatan dunia dan tegaknya urusan masyarakat. Contohnya, ilmu kedokteran, ilmu falak, ilmu pertanian, ilmu politik, dan ilmu-ilmu profesional lainnya. Nah, secara singkatnya, ilmu fardhu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim, sedangkan ilmu fardhu kifayah adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh sebagian umat Islam atau komunitas. Selanjutnya, aku mau ngenalin ilmu sains dalam tradisi Islam, di mana diawali pada abad pertengahan, ilmu sains barat itu lagi menggempur-gempurnya, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan dunia pada saat itu. Nah, hal ini menjadikan cendekiawan muslim mengambil langkah, yaitu dengan mengaitkan konsep-konsep Islam dalam ilmu sains, yang dimana dilandaskan pada Al-Quran. Selanjutnya yaitu kontribusi ilmuwan muslim terhadap sains, yaitu yang pertama ada Al-Khwarizmi, Bapak Aljabar. Beliau ini merintis dasar-dasar matematika yang membuka jalan bagi aljabar modern. Selanjutnya ada Jabir Ibnu Hayyan yang menginovasi di bidang kimia serta dalam bidang astronomi, dan juga ada Al-Batani dan Ibnu Al-Haytham. Mereka ini membentuk fondasi pengetahuan yang mempengaruhi metode ilmiah. Dan juga ada Ibnu Sina dan Al-Razi, yaitu berkontribusi pada ilmu kedokteran, dan Al-Farabi dan Ibnu Rus yaitu berkontribusi pada bidang filsafat dan berhasil menggabungkan ilmu filosofi dengan prinsip-prinsip Islam hingga ke filsafat barat. Di saat Eropa dan sebagian besar dunia sedang dalam kegelapan dan kekacauan, Islam seperti emas bersinar. Peradaban Islam untuk pertama kali dalam sejarah memimpin dunia. Setelah baru sekitar 100 tahunan dari munculnya Islam di semenanjung Arab, Islam menyebar dari Timur Tengah ke Afrika Utara dan Asia Tengah di bawah pimpinan Umayyah dan nantinya dilanjutkan oleh Abbasiyah. Terinspirasi oleh ayat-ayat Al-Quran dan hadis, Islam memimpin kemajuan manusia dalam filsafat, sains, kedokteran, matematika, dan bahkan astronomi.
Istilah-istilah yang kita kenal seperti aljabar, kimia, azimut, algoritma, alkohol, dan alkali berasal dari masa keemasan ini. Pemikir-pemikir besar seperti Al-Khwarizmi, Ibnu Sina, Al-Razi, Ibnu Al-Haytham, Ibnu Rushd, Al-Ghazali berasal dari masa ini, di mana mereka melanjutkan estafet ilmu pengetahuan dari Yunani kuno, Persia, India, dan yang lainnya, dan nantinya memberikannya ke Eropa pada masa Renaissance. Pada video kali ini, kita akan mencoba untuk menghargai kembali bagaimana Islam, para ilmuwan dan pemikiran mereka menjadi mercusuar yang menerangi dan menyelamatkan kapal-kapal kemanusiaan yang hampir menabrak karang dan tebing. Kapal-kapal yang hampir memberikan akhir terhadap nyawa yang berada di dalamnya. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah dalam Islam, ilmu dikelompokkan menjadi dua berdasarkan sumber dan kewajiban pelaksanaannya. Sains dalam tradisi Islam tidak dapat terpisahkan dari nilai-nilai agama. Para ilmuwan Muslim terhadap sains sangat signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa sains dan agama dapat berjalan beriringan untuk kemajuan peradaban.